kelas, apalagi terlebih lagi kita di dalam proses pembelajaran kita berinteraksi. Jadi seberapa penting itu penting banget. Kenapa bisa penting? Itu bisa membantu salah satu untuk kita guru, bagaimana kita mengenal siswa kita tanpa interaksi. Jadi ketika kita mengenal siswa kita ternyata beragam. Nah, dari beragaman tersebut kita bisa menilik yang namanya strategi pembelajarannya seperti apa, metode pembelajarannya seperti apa, kemudian sintak-sintaknya itu nanti seperti apa. Jadi penting banget untuk pembelajaran dan mengajar kita di sini. Bagaimana teori sosiologis masyarakat multikultural dapat diterapkan dalam pendidikan kebinekaan global? Dari yang luas kemudian ke lingkup kelas bahkan sekolah, bagaimananya itu untuk diterapkan. Tentu di sini kita kembali lagi menegaskan ke anak-anak, kita hidup di tengah keberagaman, bagaimana anak-anak itu menghargai, bagaimana anak-anak itu menghormati, terus bagaimana sudut pandang anak-anak itu sendiri terkait dengan isu-isu yang berkembang saat ini, karena kita tidak boleh menepis bagaimana perkembangan dunia luar itu. Ya udah, nggak usah kalian tahu, kalian ini masih kecil kan, terlebih lagi mereka SD. Tetapi bagaimana kita menemukan isu-isu yang sifatnya global, kita bahas di kelas, tetapi kita kemas penggunaan bahasanya atau dan lain sebagainya itu biar anak-anak itu paham, sehingga di kemudian hari mereka akan berpikir bahwa oh ternyata dunia itu seperti ini ya, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan pada berikutnya. Dan itu pun kami tuang sebenarnya kan berkenaan juga kebinekaan global itu sendiri berkenaan dengan bagaimana anak di kelas tersebut. Ini yang kami tuangkan dalam bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang kami buat bukan kesepakatan kelas, lebih tinggi lagi dari kesepakatan kelas, tetapi bagaimana apa yang mereka buat, apa yang mereka sepakati itu mereka yakini, sehingga menjadi sesuatu yang oh ternyata di kelas ini kita beragam. Bagaimana caranya kita mengemas keberagaman ini sehingga tidak adanya konflik? Oh kita harus saling menghargai, oh kita harus saling menghormati bu guru. Nah itulah hal-hal yang harus kita yakini di dalam kelas, sehingga bagaimana penerapannya itu bisa semaksimal mungkin. Mungkin terkait kebinekaan global, karena kalau kita bahas berkebinekaan global, kalau di sekolah terutama di kita itu kan nggak ada lah hitungannya, tidak ada yang secara spesifik bahwa ini karena ini sebenarnya kan kemarin masuk ke elemen kurikulum merdeka, salah satunya berkebinekaan global. Tetapi mungkin kalau tertuang langsung di dalam bentuk pembelajaran atau secara teoritisnya itu kan nggak ada. Tetapi bagaimana kita menerapkan yang 6 elemen yang kemarin, kalau saya kan sudah 8 nih, yang salah satunya berkebinekaan global itu bagaimana kita kemas di dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran itu sendiri, baik yang sifatnya kurikuler, kokurikuler, bahkan ke intrakurikulernya seperti itu. Bagaimana guru mengintegrasikan nilai kebinekaan dan keberagaman di dalam proses pembelajaran di kelas? Ya sebenarnya kalau kita kemarin saya sempat baca-baca, ternyata berkebinekaan global itu seperti ini, hal yang memang begitu dekat dengan kita ya. Sebenarnya ini sama dengan literasi maupun numerasi. Literasi numerasi berarti dengan berkebinekaan global itu bagaimana kita mengintegrasikannya. Jadi kalau kita ditanya integrasinya kemana, mungkin kalau lebih spesifik anak-anak sosiologi lebih paham. Tetapi kalau di kita mungkin materi PKN-nya. Tetapi lebih luas lagi sebenarnya kan nggak cuma di satu muatan pelajaran aja. Karena keberagaman itu kan nggak hanya kita pelajari di ilmu PKN saja, di ilmu IPS saja, enggak. Ternyata di dalam penerapannya justru berkebinekaan global itu luar biasa banget. Seperti yang saya katakan tadi, karena di kelas ini dinamikanya ini luar biasa. Berkebinekaan global itu kan berkaitan dengan yang namanya keberagaman, baik suku, bangsa, dan lain sebagainya kan. Apalagi di saya ini ada 2 agama, Islam sama Hindu. Jadi bagaimana kita mengemas pembelajaran itu biar mereka paham. Ketika mereka berkelompok, dinamika kelompok dibuat sekarang kelompoknya heterogen. Jadi mereka nggak yang Muslim saja, Hindu saja, atau perempuan saja, laki-laki tidak. Tetapi saya membagi mereka dalam bentukan heterogen. Ada Muslimnya, ada Hindunya, ada laki, ada perempuan, ada yang mampu, ada yang kurang mampu, bahkan sampai yang tidak mampu. Terlebih lagi di kelas saya ada namanya anak inklusif, anak yang berkebutuhan khusus. Jadinya bagaimana saya menerangkan ke anak-anak lain, ini temanmu berbeda loh, sehingga mereka tidak akan merasa cemburu ketika saya lebih banyak waktu untuk dia. Justru mereka membantu saya. Setelah saya terangkan, kan sudah Bu Guru kasih tahu keberagaman itu begini-begini. Jadi silakan minta tolong. Ini minta tolong kan nggak bisa Bu Guru sendiri, tetapi ingat lingkungan yang membentuk temanmu. Jadi syukurnya di kelas
sini solidnya tuh luar biasa. Ketika saya bisa